Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perancangan pelabuhan dan struktur pantai akan membahas tentang beach nourishment. Anggota kelompok kami adalah Muhammad Adi Aripianto, saya Muhammad Haikal, dan Muhammad Yunus. Beach nourishment adalah tindakan pengisian kembali bahan material sedimen, biasanya pasir, untuk menggantikan sedimen yang terbawa air laut. Biasanya pengisiannya dilakukan tiap tahun atau tiap periode, sehingga cara ini kurang efisien. Bahan kepengisian pasir dapat diambil dari pasir laut maupun pasir darat, tergantung ketersediaan bahan di lapangan dan kemudian pengangkutannya dari lokasi pengambilan ke lokasi pengisian. Beach nourishment tipikal yang harus dilakukan berulang-ulang, karena proses ini tidak menghilangkan penyebab erosi, tapi hanya mengurangi efeknya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena yang pertama, lebih dari 70% garis pantai bumi menyusut karena naiknya permukaan air laut. Yang kedua, dikarenakan garis pantai semakin menyusut ke arah darat, maka bangunan yang terletak di dekat pantai akan berbahaya terkena banjir atau tsunami yang akan memiliki efek yang lebih parah. Untuk proses beach nourishment yang baik, maka tujuannya harus jelas secara umum. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, melawan dan mengurangi erosi pantai. Yang kedua, mencegah kebanjiran. Yang ketiga, memelihara pantai agar pantainya lebih lebar dan luas. Penyebab erosi. Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya erosi pantai. Di antaranya adalah yang pertama, faktor alam. Fenomena alam yang menyebabkan erosi pantai yaitu pasang surut air laut dan juga tiupan angin air laut yang menghasilkan gelombang serta air arus yang sangat kuat. Yang kedua, penurunan permukaan tanah. Pengambilan air tanah yang berlebihan mengakibatkan turunnya permukaan tanah sehingga daratan menjadi lebih rendah dari lautan. Yang ketiga, kerusakan hutan mangrove. Masyarakat pesisir pantai menebang hutan mangrove untuk dijadikan pertambakan. Yang keempat, kerusakan akibat kegiatan manusia. Aktivitas manusia yang menjadi penyebab erosi pantai yaitu dalam bentuk penambangan pasir. Yang kelima, karena perubahan iklim global atau yang sering kita sebut dengan pemanasan global. Ini contoh-contohnya. Yang pertama adalah profil nourishment. Profil nourishment ini hanya menebalkan original profil sehingga lebih tebal. Yang kedua ada dune nourishment. Dune nourishment adalah meletakkan pasir di atas atau di dekat bibir pantai sehingga air tidak melewatinya. Ini contoh dari sebelum beach nourishment dan sesudah nourishment. Perbedaannya sangat jelas. Kelebihannya itu struktur yang berada di belakang pantai akan terlindungi secara beach nourishment, belum terkikis atau habis. Yang kedua, yang penting nutrisi pantai mengurangi dampak merugikan daerah erosi pantai dengan menyediakan sedimen tambahan. Kekurangannya adalah pasir beach nourishment akan terkikis. Yang kedua, mahalnya proses beach nourishment ini karena juga harus diulangi tiap periode dan tiap tahun. Yang ketiga, pantai akan menjadi zona konstruksi selama proses ini dilakukan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.